Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi nih di pembelajaran daring kita hari ini. Nah, Miss harapkan you itu menjaga kesehatan dan selalu semangat untuk belajar daringnya. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita mulai pembelajaran kita dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ke pelajaran matematika dengan materi luas permukaan kerucut. Check this out. Nah, kali ini kita belajar tentang kerucut. Nah, kerucut ini dalam kehidupan sehari-hari kamu juga sering melihatnya karena misalnya kayak corn ice cream, terus seperti tumpeng ya kan, sehari-hari juga kamu pernah melihatnya. Nah, luas permukaan kerucut itu adalah menjumlahkan luas alas berbentuk lingkaran dan luas selimut. Nah, bentuk luas selimutnya itu kerucut adalah bidang juring atau sektor lingkaran dengan bujur sama dengan keliling lingkaran alas, yaitu 2 PR. Nah, ini adalah gambar kerucutnya. Oke. Nah, cara menghitungnya bagaimana, Miss? Perhatikan baik-baik ya. Di sini ada caranya. Ini adalah pencarian rumusnya bagaimana, makanya dia dapat seperti ini, diringkas seperti itu. Nah, dari ini semua, dari LS sama dengan LJOAA, kemudian diteliti semuanya, ditelaah semuanya, akhirnya dapatlah rumus yang bisa kamu gunakan dalam mencari luas permukaan kerucut, yaitu PR dalam kurung S tambah R. Nah, PR ya, ini dikali ya nak, dalam kurung ini berarti dia dikali juga S tambah R. R-nya itu adalah jari-jari. Oke. Nah, di sini ada contoh soal. Perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini ada contoh soal. Ini contoh soal yang bisa kamu gunakan dalam mencari jawaban untuk nomor 1. Nanti ada dua soal. Nomor satunya ini nih bisa digunakan pakai rumus ini. Nah, di sini di antara kalian pasti ada yang suka makan es krim kan? Nah, bentuk es krim itu antara lain kerucut. Ukuran diameter es krim itu ada 6 cm dan garis pelukisnya ada 15 cm. Nah, berapa cm luas kertas yang digunakan untuk membungkusnya? Nah, di sini dikasih tahu kalau diameternya itu adalah 6 cm. Kemudian garis pelukisnya adalah 5 cm. Nah, rumus dari luas permukaan kerucut adalah PR S tambah R. Nah, R-nya mana, Miss? Kok nggak ada? Nah, makanya you menggunakan rumus untuk mencarinya, yaitu R sama dengan setengah kali 6. Setengah kali 6 itu 6/2 jadinya sama dengan 3. Maka R-nya, jari-jarinya adalah 3. Kemudian masukkanlah dia ke rumusnya. Ini rumusnya tadi nak. Dia menggunakan 3,14. Nah, 3,14 kali 3. 3-nya dari mana tadi? Iya, dari jari-jari. 15 apa tadi? Iya, garis pelukisnya. Tambah R-nya tadi 3. Nah, kemudian sudah dicari ini, dijumlahkan hasilnya adalah 169,56. Ingat, ini bisa kamu gunakan untuk mengerjakan soal nomor 1. Oke, next ada contoh soal yang kedua. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini dikasih tahu kamu itu bisa menggunakan rumus yang lain, yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Ada R kuadrat sama dengan S kuadrat kurang T kuadrat. Ada T kuadrat sama dengan S kuadrat kurang R kuadrat. Nah, di sini ada contoh soalnya yang menggunakan rumus ini. Nah, perhatikan baik-baiknya nak. Diketahui jari-jarinya sudah diketahui 6. Kemudian tingginya adalah 8 cm. Nah, yang ditanya adalah luas permukaan kerucut ya. Makanya dia menggunakan PR R tambah S. Namun sebelum itu kita harus mencari
S-nya terlebih dahulu. Nah, S-nya itu menggunakan rumus R kuadrat akar R kuadrat tambah T kuadrat. Nah, R-nya sudah diketahui berapa tadi? 6 kuadrat. Kemudian T-nya 8 kuadrat. Nah, 6 kuadrat itu 36. 8 kuadrat itu ada 64. Ditambahkan 36 tambah 64 yaitu 100. Akar dari 100 adalah 10. Ketemu kan S-nya? Nah, kemudian karena S-nya sudah ketemu, maka dimasukkanlah dia ke rumus ini. Nah, sudah dimasukkan ke rumus ini. Nah, ini kita tinggal mencarinya. Nah, dia dimasukkan kan ke sini. Pi R tambah S. Dia menggunakan juga 3,14 kali 6. 6-nya dari mana? Iya, jari-jarinya sudah diketahui terlebih dahulu ya. Kemudian R lagi. 10 dari mana tadi? Iya, dari ini, dari S yang tadi dicari. Nah, kemudian sudah didapat ini semua 18,84 dikali 16. 16 ini dapatnya dari 6 tambah 10. Nah, setelah dikalikan 18,84 dikali 16, hasilnya adalah 301,44 cm kuadrat. Nah, dalam mencari ini kamu harus teliti dalam menghitung kali-kalinya. Ingat ya nak, ini contoh soal yang bisa kamu gunakan untuk mengerjakan soal nomor 2. Kamu bisa mengikuti cara seperti ini, oke? Nah, ini adalah soal latihan yang harus kamu kerjakan. Yang pertama, seperti yang Miss bilang tadi, kamu dapat mengerjakannya dengan cara contoh soal yang pertama tadi. Nah, ini tidak perlu lagi kamu mencari jari-jarinya karena jari-jarinya sudah diketahui. Tinggal kamu masukkanlah rumusnya Pi R, R-nya berapa? 7, ya kan? Miss ulangi lagi. Pi R tambah S. Tinggal kamu masukkan di sini. Nah, tinggal kamu masukkan di sini. Pi-nya itu menggunakan 22/7 aja nak, nggak apa-apa. Kali R-nya berapa? Iya, 7 kan? 7. Kemudian dalam kurung R-nya tadi 7 ditambah S-nya, garis pelukisnya berapa? Iya, 10. Nah, tinggal kayak gini dicari berapa jawabannya. Oke. Nah, kemudian nomor 2. Nomor 2 ini kamu bisa menggunakan rumus yang tadi, yang S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, R-nya sudah diketahui belum? Iya, sudah. Ini dia R-nya ya kan? R-nya itu 5. Ya, 5 kuadrat. Ditambah T-nya berapa? Iya, T-nya ada 12. Nah, sudah diketahui ini berapa jumlahnya. Kemudian kalau S-nya sudah diketahui, kamu tinggal menggunakan rumus Pi R yang seperti nomor 1 tadi. Nah, Pi R tambah T. Nah, tinggal dicari itu R tambah S. Kok tambah T ya, nak? Nah, tambah S karena S-nya sudah diketahui. Tinggal ditambah ini. Nah, hasilnya dapat deh. Nah, gitu ya nak. Oke, pelan-pelan mengerjakannya. Ulangin kalau kamu belum mengerti.